sendirinya RO. Apakah dia mengajak Onyo? Enggak. Onyo mah sendiri dengan agamanya yang seperti dijelaskan di Hi Germany. Yang dijelaskan di podcastnya Deddy Corbuzier, ya kan, ketika masalah keagamaan di hari Minggu nganter Onyo ke gereja, RO ke masjid, udah beres ya saling jemput, itu toleransi. Tapi apa yang dia menjadi ikhtiar dia, ya dia jalankan sendiri. Kalau misalnya ada interesting pengen ikut mempelajari, ya silakan gitu kan. Tapi ada sempat berita yang ngomong bahwa konflik masalah dimusuhin sama ade segala macam, kadang namanya konsekuensi hidup ya. Ketenangan itu pasti ada namanya konsekuensinya. Dari masalah berubah prinsip, ya kan, dari masalah tentang keyakinan. Kadang kalau kita tidak punya jiwa toleransi pasti akan kontradiktif. Ya kan, jiwa manusia kurang pasti akan kontradiktif gitu. Dan namanya juga kalau misalnya dari rumah tangga, banyak video-video lama yang sebenarnya RO sama Wenda ini dia berdamai dengan situasi ada gitu. Dan RO juga lagi cinta-cintanya sama SW, dia bener-bener nangis kan di Brownies waktu zaman dulu tuh, yang dia waktu zamannya Tania baru lahiran tuh, ya kan. Kayaknya itu Thalia masih umur 4 apa 5 tahun. Ya sekitar sebelum pandemi kayaknya itu. Ya kan? About around pandemi deh. Itu benar-benar cinta-cintanya banget. Ya kan? Berdamai, tapi namanya konflik ya. Itu pasti ada gitu loh, pasti ada itu kan namanya. Ya akhirnya sekarang jadi mereka buka-bukaan, tapi pilihan mencari perlindungan dari untuk RO yang kalian klaim itu sekarang Dokci nanya ya, walaupun dia datang ke temen podcast yang diklaim sebagai temennya RO, tapi apakah dia membuka aib nggak di sana, gue tanya. Dari yang Deddy Corbuzier aja sama yang Lesti yang 2 terakhir, enggak kan? Kalau RO mau buka-bukaan mah bisa aja. Ini sorry ini anaknya RO juga nih. Anaknya RO. Bang RO, ini anakmu juga. Anak keempat. Ada Naya. Tolia. Naya. Kan ada Tania, ada Thalia, Tania, ini Tonia ini ya. Ya. Ini anak keempat ini. Hasil sama siapa aja. Dan lihat fitinya Zans nggak guys, gila ya, yakin banget dia speak up. Dia disangkanya dia mas. Ada kalanya lu kepake ya di kasus orang untuk speak up, ada kalanya lu nggak diundang dalam untuk speak up masalah case ini. Ya, itu yang bilang mau mewadah untuk pelaporan siapa aja yang dapat pelecehan dari RO. Kejauhan lu, disangkanya kasusnya emang bakal sampai ke pelecehan, dasar gilingan kadang. Terlalu banyak huru-hara di TikTok gua rasa. Jadi kalau misalnya menyentuh masalah kayak begini tuh seneng aja ngembang-ngembangin ya. Kudunya mah kalau misalnya mau kontra sama RO, fokusnya di sana. Jangan jadi menampung ranah hukum segala macam. Emangnya kasusnya Nikita Mirzani sama dokter detektif. Sama DRL nampung-nampung. Korban-korban skincare ini beda, say. Kok ada aja pihak sana nih, makanya kasus ya kan, rusuh semua yang ada case dia nimbrung. Udah gitu kadang jadi kayak badut gitu loh, Nuna, kata gua mah. Ya kan, apa kata gua, wah gua ada senjata, RO diduga melakukan ini. Elah, emangnya yang mau speak up siapa lagi? Kesinambungannya sama ini kalian kan ujung-ujungnya jadi ngembangin kan konten kreator yang tidak bertanggung jawab. Kok kata gua mah kayak begitu. Bukannya untuk membela kebenaran atau untuk sesuatu yang fokus, lu mah ngembangin udah kayak netizen aja lu mah.
aneh kata gua mah. Udah aja diam lah, kalau lu mau jadi serius mah serius aja, gak usah pelecehan seksual. Kayaknya seneng banget gitu loh. Nggak akan ada. Banyak semua bahan-bahan yang dicoba diangkatkan, dikesinambungkan ke kasus RO. Lihat semua. Jangankan masalah pelecehan, Gunung Kawi aja udah lewat trennya, ya kan? Pesulap merah udah bye-bye, ya kan? Kita mau maju terus, jangan stuck di masalah yang lama gitu loh. Dok, ini benar nggak sih katanya Bas ya? Iya, gitu loh. Apalagi ya yang itu, jadi RO itu memberikan pesan terhadap anak-anaknya bahwa kalian selalu apa ya? Ya bahagialah, memberi pesan terhadap 3 anaknya, dan nggak banyak perlawanan gini. Karena yang aku selalu tangkap dari fansnya Sono, nyari perlindungan ke temennya, podcast yang tadi Dokcin bilang itu adalah temen semuanya. Makanya tadi Dokcin nanya apakah RO ini mengambil kesempatan dari terkenalnya dia membuka. Enggak kan, malah banyaknya bercerita karena nyamannya begitu. Mungkin kalau posisi dibalik SW yang begitu, dia akan ngebuka semuanya. Jadi gini, kalian itu accusation kan ya, bahwa accusing kalau RO itu ngambil platform yang besar-besar itu untuk ngebuka aib. Mana ada nggak? Enggak. RO itu pengen podcast nyaman aja, cerita gitu kan, ngepromoin masalah tentang masjidnya yang dididik Kobusir, banyak bercanda. Kalian nggak usah takut, tenang aja. Justru yang gua khawatirin kalau SW tiba-tiba diundang di podcast, gua nggak tahu nanti dia ngomong apa. Ini lagi HIV mulu-mulu, ada obrolan lain nggak sih? Udah basi HIV mah. Ini bayi waktu di Brownies nih, ya kan? Bayi Tania digendong-gendong, baru lahiran setahunan kayaknya itu, waktu sekitar pandemi. Hasil mereka begini ya, ohe sama SW mau ngomongin HIV lagi, awas lo kena ke semuanya. Kalian mah yang diomongin juga blunder, ya kan? Yang kalian tuduhkan itu emangnya cuma RO doang yang bakal kena, ya semuanya juga kena ntar. Gimana? Ya kan? Blackpink. Ya iyalah. Kalau kalian ngomongin masalah yang misalnya musuh atau apa, ya terserah. Kan tidak ada kontak fisik, ya. Ini adalah mantan istri dan melahirkan anak hasil buah mereka. Ya, ada namanya bercumbu, ada namanya ngedrill, goyang karawang, goyang dompet, adanya gaya helikopter, adanya sudut-sudut rumah yang dikasih noda sama mereka. Terus lo mau bilang kalau RO yang 3 huruf, gimana yang 2-nya ini, yang lainnya? Iya kan? Blunder sendiri sama kalian senjatanya. Ya, mendingan senjatanya kalian tusukin ke sini, gitu loh. Iya kan? Selang itu kan, selangnya sepanjang apa itu? Selang kayak jembatan Siratul Mustaqim. Ada aja ya. Adanya juga sesuatu hal yang keluar kenikmatan, ya kan, yang sudah tertukarkan satu sama lain, adanya ludah, ya. Jadi yang 3 huruf itu kemana larinya ya nggak tahu, ya kan. Apalagi ya, Bapak Minola sebenarnya ada video baru, itu udah 8 jam lalu, tapi hanya untuk ya itu mah antar pengacara lah. Yang penting intinya Bapak pengacara pihak dari SW, kalau nggak penting-penting banget buka suara jangan. Karena kalau udah ngomongin masalah CCTV, ya kamu sendiri ngasih tahu ke Bapak Minola jangan buka-bukaan, tapi kamu sendiri malah ludahnya kamu telan balik lagi, ya jejak digital langsung keluar nok di hari yang sama ketika lu lagi ngomong gitu. Ibon. Apalagi mau nanya guys?
Yang belakang anak RO apa udah di pedang RO? Pedang RO. Apa? Di rumah mama tadi. Bahas berita besar. Ibu, berita besar apa segede kakak gue tuh? Kemarin dua Gunung besar, berapi. Apa berita besar? Sebesar gunung. Ya ginilah, mungkin nanti ntar malam jam 7 atau besok SW mungkin akan live lagi. Karena kan mendekati 88. Coba biar kita pada puas, kalian komen jangan emoticon. Kenapa sih susah namanya kasih komen? Kan dia kan jualan produk. Kalau yang normal jualan produk itu ada komen bukan emoticon. Makanya gue hanya ngeliat seperti kayak waktu di JO. Iya. Kalau JO gue maklumin karena dia udah jadi musuh masyarakat, ya kan? Adiknya RO. Nah yang SW, ya kan, harusnya kalau memang dia muncul menjadi buah bibir masyarakat, yang CO-nya banyak, yang komen banyak, sama yang nge-give lebih dari itu. Ya, nomor 1 juga kagak, ya kan? Kurang. Ayo, bukti di live yang berikutnya, ya. Masa sekali muncul cuma segitu doang komen-komen. Orang mah harusnya logika ya, kalau dia live itu harusnya ada komen kata-kata. Karena kan kesempatan SW juga ngebaca kok, ya kan semuanya. Kenapa nggak ada yang komen? Gua tanya itu, apakah setiap ada yang komen udah di encounter duluan? Atau bagaimana? Nggak normal gua mah, ya kan? The Demit RO miskin semua. The Demit RO miskin semua. Nah lu ngeliatin gue kenapa? Karena gue punya platform kan. Lu platformnya apa? Platformnya Upil, ya kan? Nah, apakah nanti live-nya akan tetap emoticon apa komen? Emoticon paling juga love putih yang begini ntar. What else? Tapi kita apresiasi lah effortnya dia untuk back on live lagi, karena itu memang dia butuhkan, ya kan? Karena masalah mempertahankan lifestyle memang sulit, ya kan? Dia membuktikan bahwa SW ya harus tetap menjalankan untuk tetap mengalir, ya kan? Sampai menunggu sidang yang berikutnya. Aku rasa sih oke-oke aja. Are you confusing looking my life? Aku rasa sih oke-oke. Just click and read all the comments. You gonna feel sick. Oke, yang ngasih gift orang-orangnya juga Dok, ya iyalah. Ya gini, kalau masalah gift mah ya Dokcin mah ya terserah lah, itu kan fans-fansnya, ya kan? Itu bentuk apresiasi. Tapi yang masalah Dokcin jadi pengen ketawa, fansnya langsung bangga, wih live-nya banyak gift. Live-nya banyak gift, ya kan? Ya terus apa lagi? Lu gila-gila masalah peringkat. Yang gue perhatiin adalah gue pengen tahu komen, gue pengen tahu yang CO-nya, gitu loh. Gue pengen tahu yang hal-hal yang bukan selain masalah gift, ya kan? Kalau RO mah udah setiap hari live juga, ya kan? Jadi orang juga udah biasa, ya kan? Dia mah tetap ini. Tapi kan ini kan headline-nya di dia. Di SW kan headline-nya kan di dia. Harusnya kan lebih gacor lagi dong. Ayo gift-nya kalau bisa. Aku belum ngeliat ada namanya TikTok Universe lewat tuh. Ayo dong TikTok Universe keluarin. Jangan cuma gift pause yang 2K doang. Kalau cuma hanya sekedar sampai 1.000-2.000 koin mah belum nyampe sekali gift 10.000 mah gue belum bilang fans-fansnya kaya. Ya kan, keluarin tuh. Gue tantang nanti di live-nya SW ya, keluarin TikTok Universe. Kalau misalnya bisa ya, atau setidaknya yang keluar paus gede, jangan paus yang kecil. Ayo, buktikan kalian punya uang. Katanya kan ini untuk menepis bahwa fans-fansnya SW itu bermodal. Harus banyak gift satu-satu yang kecil, ya kan? Nanti aku lihat, candaim pada. Apa lagi guys ya? Sebenarnya kalau
Untuk sementara ini sejauh apa yang kalian yang kalian coba lagi ikutin? Simo Kondo nggak muncul. Dokcin nggak bisa banyak berkata-kata atau berasumsi sama si CEO, karena aku yakin CEO ini lagi mulai untuk fokus ke karirnya. Mungkin untuk saat ini udah cukup lah dia nge-cosplay sebagai big boss PT 2000 perusahaan di seluruh jagat raya dan kota Saranjana ya. Mungkin itu udah mencapai titik dimana dia harus banting setir ke fokus ke karirnya. Aku rasa batu loncatan yang dia ambil sudah membuahkan hasil sebenarnya. Dia kan udah main di drama seri yang dimana itu sebenarnya bukan karakter baru, yaitu karakter yang ditanamkan dari karakter asli sebenarnya, apa yang ditunjukkan di publik gitu kata aku mah. Jadi aku rasa kayaknya kalau munculnya Mamio Papio Sarangeo, bucin cinta sejagat raya, aku rasa SW juga tahu dia tidak bisa memunculkan CEO langsung begitu cepat karena ini ranahnya udah sensitif. Sedang banyak kacamata yang mengarah ke SW. Jadi mungkin kayaknya disimpan dulu di brankas kayaknya CEO at least sampai akhir tahun atau awal tahun. Aku rasa begitu. Ya, sok. Sebenarnya kalau menyelamatkan diri, aku rasa dia udah sadar akan hal itu. Jadi dia udah tahu ranahnya, walaupun dia menjanjikan mau nikahin SW lah, mau ngebiayain lah, nggak akan melipir dari Mamio Papio, ya kan? Akan terus berada di samping apapun, sampai live yang kemarin, ya kan, yang tiba-tiba di ruang gelap gitu kan. Ya namanya kalau menjadi sebuah yang berada di kantong, ya akan kembali lagi ke kantong. Ngerti nggak maksudnya? Ya semangat aja lah. Aku rasa mungkin kenyamanannya ya nggak masalah sebenarnya. RO juga bilang kan buru-buru nikah, ya kan. Ya kalau memang SW mau terima konsekuensinya sama CEO, ya silakan aja. Hai, nggak masalah. Ya itu kan SW yang memilih. SW yang benar-benar membanggakan sama CEO, ya silakan. RO juga nggak masalah kok. Tapi untuk saat ini RO memang tidak mau namanya untuk mencari jodoh dulu, tidak mau menikah dulu segala macam, enggak, ya silakan gitu loh. Ya kan? Yang penting kamu harus bisa menyamakan standarnya SW aja. Dari tempat tinggal, masa kalau memang ini jangan yang ngontrak lah, kasih rumah, kasih namanya duit saku, ya kan, walaupun SW janda yang memang ada uang gitu kan, tapi kan at the end of the day juga kan itu kan dari sono. Setelah nanti sidang hak asuh kan itu akan berkurang dari payung hukum. Nah kamu harus bisa buktiin karena fans kamu nunggu The Sergios ini. Harus dipanggil satu ya, servis. Kalau menurut aku harus benar dipertemukan. Jadi jangan akhirnya jadi blunder lagi ke depannya, jadi ngambang gitu, ngerti nggak? Nggak akan benar ngisinya nanti. Oke, jangan ngatur SW dan Gio. Ya masalahnya gue bukan ngatur, gue mah ngasih tahu aja yang terbaik. Saya panggil tukang. Gue mah ngasih tahu daripada nanti tahu nanti CEO hilang, Sergios jadi nama fans kan jadi Ser gitu, Giosnya nggak ada. Selamat datang di live-nya Ser gitu kan, Giosnya mana, kagak ada. Ini saya pasangin namanya patung dari karton gitu kan, ini dia Giosnya. Ya jadi Sarser ntar mah jadi ini ya. Gak mah kata gua mah ya SW cari gadun, cari namanya opa-opa bos yang bener bos CEO, lu deketin mumpung lu masih cantik, masih agak mudaan, belum nyampe 40. Umurnya berapa sih dia, 30-an berapa paling ya? Iya kan? Mumpung masih laku sama koko-koko yang bener kaya, udah tidur tenang.
Daripada kalau miara-miara berondong kayak begituan mau sampai kapan? Sementara posisi lu tuh butuh di cover. Kebutuhan anak tinggi-tinggi semua. Pergi ke Singapura kan sering. Nah di Singapura kan banyak acara-acara sultan-sultan dari seluruh dunia. Kayak acara F1. Kalau kamu pinter di Singapura itu tahunan itu ada acara F1, ya kan? Itu semua. Terus ada acara perkumpulan apa yang biasa rutinitas Singapura itu besar-besaran. Itu gadun, sultan-sultan, cowok-cowok seumuran CEO yang tajir-tajir dari seluruh dunia tuh kumpul di Singapura. Selama seminggu mereka keliling Singapura, ada klubnya, ya kan, ada perkumpulan makan malam apa, kumpul tuh cewek-cewek dari seluruh dunia ke sana. Dari Indonesia mah gak usah ditanya, ya kan. Cari yang bener lah. Lucu-lucuan memang untuk namanya cocok-cocokan di depan layar. Ya siapa sih nggak seneng liatnya. Tapi kan lu mikir realita, ini harus makan nih gue. Rumah harus tetap bertingkat pakai lift, gimana? Lu aja yang udah sekayanya RO aja lu bikin kolaps, lu bikin utangin sana sini, ya kan? Kalaupun memang pinjol juga gara-gara siapa? Kalau memang bener lu juga kan? Nah gimana caranya biar nggak kayak gitu lagi? Lu cari yang kaya. CEO mau ngasih apa? Si RO aja udah diperes begitu. Gua mah mangga kalau mau sholat maghrib ya. Jadi kalau yang berita Dokcin terbaru dari SW belum ada. Mungkin akan fokus live menuju 88 ya, Twin Date ya, kita simak aja. Yang penting kalau memang ada apapun ya kalian simak aja, ya kan. Kita hargain aja effortnya SW karena dengan sesuai dengan apa yang dia katakan di podcast Densu kan dia ngomong, kalaupun saya harus live, saya akan coba live mandiri dengan produk-produk yang sudah ada kerjasama. Saya akan usahakan. Dia sudah membuktikan hal itu. Semuanya membutuhkan adjustment. Untuk pertama kali it's good, walaupun pasti namanya kritik dalam hal apapun tidak ada yang sempurna. Iya, ya kan. Kalau mau serang-serangan curiga di sana curiga di sini mah banyak bahannya. Tapi kita ngeliat yang live kedua, siapakah yang akan dia datangkan dan live-nya seperti apa. Kita tunggu aja, karena kan SW sudah mencoba tes dengan live ini. Karena kan dia bilang sendiri di live-nya, di tengah-tengah dia ngomong, aku sebenarnya takut, aduh takutnya nanti nggak sesuai ekspektasi, tapi ternyata dia senang. Ya bagus, nggak apa-apa, senang-senangnya dia, ya kan. Kemudian kalau masalah tentang RO sejauh ini kalian harus lihat, Aditya Gumai baru aja buka bicara terhadap perkaranya RO di YT, udah masuk videonya itu di Grid ada ya. Kemudian kalau masalah podcast ya nggak ada salahnya kalian nonton deh yang Lesti Kejora itu, Leslar, atau nggak kalian lihat aja di video yang udah Dokcin rangkum, karena kan kalau 1 jam kalian ngomongin nangis-nangis nonton kan kayak capek ya. Dokcin udah ambil poin-poin yang pentingnya, itu kalian bisa tonton. Kalau untuk masalah tentang kuasa hukum yang tadi Dokcin bilang, yang masalah CCTV begitu, ya kan, yang perceraian yang ngeblunder sendiri karena dia sendiri yang bilang 100% tidak disebabkan oleh perselingkuhan gitu kan. Dia ngomong kemarin kan di preskon itu wartawan ternyata ya kan. Kalau masalah tentang hal-hal resmi kayak misalnya kayak DC, benjol atau rumah segala macam, itu ada data-data yang bisa untuk diperdebatkan lah kalau kata Dokcin mah. Ini masih hal yang memang sebenarnya untuk di ranah hukum sih kalau kata Dokcin mah gitu ya. Kalau masalah Onyo, aku pikir, aku belum cek, tapi dia sudah mengencounter si Tama ini, bilang kenapa semuanya dihapus. Yang sebenarnya gue nggak ngerti, maksudnya tunangan Manda ini apa yang dia mau tujukan sih sebenarnya. Mau pansos malah kagak jadi, ya kan? Hanya pembokat doang, ngapain sih? Ya kan, hanya mantan Aspri malah udah mantan kayaknya, ya kan. Nggak usah ikut-ikutan lah, bukan kelasnya lah, ya kan. Lu diserang Onyo aja baru begitu aja udah langsung ngek, belum bapaknya yang nyerangnya, ya kan.
Karena apa? Di podcastnya Igun, RO ngomong kalau ada yang nyerang anak gue yang akan ikut nyerang. Ya kan? Nah ini baru onyo, lo langsung keok kan si Tama kan. Ya lagi ngapain sih lu Manda, lu punya tunangan suruh diem gitu kan. Gak ada angin, gak ada hujan kata gue.